Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum fi hadhil qanat. Selamat datang di channel ini, channel Kamasyari. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang hukum syar'i, hukum syariat. Untuk selanjutnya silakan dilihat materi yang ada di hadapan kalian semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembagian hukum syar'i atau syariat. Apa itu hukum syar'i? Dalam kesempatan singkat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum syar'i dan pembagiannya. Baiklah, apa itu hukum syar'i? Hukum syar'i yaitu sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Hajib. Ibnu Hajib ini seorang ahli usul fikih. Beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan hukum syar'i yaitu khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin bil iqtida' aw at-takhyir aw al-bad'i. Yang dimaksud dengan hukum syar'i yaitu titah Allah, khitabullah al-muta'alliq yang berhubungan bi af'alil mukallafin dengan perbuatan para mukallaf. Jadi yang terkait dengan perbuatan hukum berarti yang terkait dengan perbuatan mukallaf, yaitu orang-orang muslim, baligh, aqil, ya, dan seterusnya. Berupa tuntutan bil iqtida. Tuntutan itu maksudnya adalah suatu keharusan, ya, untuk melakukan ataupun meninggalkan. Awit takhir atau pilihan atau opsi. Berarti di situ pilihan untuk meninggalkan atau melakukan, yaitu sunnah, kemudian makruh maupun boleh, ataupun penetapan awil wada'i. Alhasil kesimpulannya hukum syar'i yaitu kompilasi dari upaya para ahli hukum Islam dalam memahami kandungan teks atau nas Al-Quran hadis untuk diterapkan untuk kebutuhan umat manusia. Itu maksudnya adalah kaum muslimin khususnya. Jadi hukum syar'i itu berarti ya hukum Islam yang dihasilkan oleh para ulama dalam memahami teks-teks syariat, ya, dan itu menjadi hukum fikih, ya, gitu ya. Tapi lebih umumnya yaitu hukum syar'i itu kaitannya dengan titah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan macam-macam hukum syar'i? Hukum syar'i terbagi dua. Yang pertama yaitu hukum taklifi dan yang kedua adalah hukum wad'i. Hukum taklifi yaitu hukum syar'i yang mengandung tuntutan atau pilihan untuk dilakukan atau ditinggalkan. Sementara hukum wad'i yaitu titah Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan penghalang. Ya, hukum taklifi itu berarti hukum yang berkaitan dengan tuntutan yang harus dilakukan atau ditinggalkan oleh seorang mukallaf. Nah, bagaimana macam-macam dari hukum taklifi? Hukum taklifi terbagi menjadi 5. Jadi hukum pembebanan, hukum yang mengikat seorang mukallaf itu terbagi 5. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga mandub atau sunnah, yang keempat makruh, yang kelima mubah. Apa itu wajib? Wajib yaitu sesuatu bila mana dilakukan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan berdosa. Gitu ya, itu yang dimaksud dengan kewajiban. Atau para ulama menyebutkannya dengan ijab, kewajiban. Nah, mayoritas jumhur ulama wajib itu sama dengan fardu. Kata mayoritas ulama, ya, wajib itu sama dengan fardu. Berarti fardu sama dengan wajib. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, wajib itu berbeda dengan fardu. Fardu menurut Imam Abu Hanifah yaitu keharusan yang sifatnya sesuatu yang qat'i,
dan berdasarkan penetapan kewajibannya itu dengan dalil yang qat'i, baik Al-Quran hadis, dan tidak ada perbedaan pendapat terkait status kewajibannya. Itu namanya fardu. Misalnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya, haji bagi yang mampu, dan sebagainya. Hal ini berbeda dengan wajib menurut Imam Abu Hanifah, yaitu keharusan yang dengan didasarkan pada dalil yang sifatnya zonni dan masih diperselisihkan oleh para ulama. Misalnya, menurut mazhab Abu Hanifah, sholat witir itu wajib. Ya, artinya bila ditinggalkan maka berdosa. Dan ini bukan fardu, ya, karena ya berbeda gitu. Mbak, selanjutnya, wajib itu terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama terkait dengan waktu pelaksanaannya. Yang pertama terbagi menjadi wajib mudhayyak. Ya, jadi terkait dalam waktu pelaksanaannya, wajib itu terbagi dua. Yang pertama wajib mudhayyak atau sempit, di mana waktu yang ditentukan untuk melaksanakannya sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya. Ya, saya ulang lagi, waktu yang ditentukan untuk melaksanakannya, jadi waktu pelaksanaannya yang disediakan oleh syariat itu sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakannya. Misalnya puasa Ramadan itu dilakukan pada bulan Ramadan, dan ini ya waktunya ya seharian itu dan selama 1 bulan itu. Jadi puasa Ramadan tidak bisa dilakukan di luar Ramadan, dan pelaksanaannya pun terbatas dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dan tidak bisa dilakukan di luar itu. Nah, terbatas gitu ya. Itu mudhayyak, sempit. Nah, kecuali nanti ada qadha misalnya tidak bisa dilaksanakan pada waktu Ramadan, di hari Ramadan, di siang hari Ramadan, dan di bulan Ramadan, maka bagian terhalang misalnya sedang haid maka di qadha, dibayar, ya. Namanya pembayaran hutang itu kan berarti di luar waktu yang semestinya. Bagi yang sakit tidak mau melaksanakan puasa sehingga dia qadha di luar Ramadan, dan itu sudah keluar dari waktu yang semestinya. Pembahasannya lain. Pembagian yang kedua dari wajib yang terkait dengan waktu pelaksanaannya yaitu wajib muassa. Wajib yang sifatnya leluasa. Waktu yang tersedia itu lebih banyak. Ini lebih banyak ya, ini kurang lebih. Lebih banyak daripada waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakannya. Artinya apa? Kalau kita melaksanakan suatu ibadah itu hanya butuh waktu sekitar 5-10 menit, sementara waktu yang disediakan oleh syariat untuk melaksanakannya itu sangat luas, sehingga ini disebut dengan wajib muassa, yang luang atau leluasa. Misalnya sholat 5 waktu, ya, waktunya luas, ya, bisa dilakukan di awal waktu, tengah waktu, atau penghujung waktu, dan pelaksanaannya paling hanya sekitar 5-10 menit, atau paling lama itu 15 menit misalnya. Sementara waktu pelaksanaan sholat duhur misalnya itu bisa sampai 2,5 jam atau 3 jam. Misalnya sholat isya, waktunya sangat sepanjang malam, sementara sholat itu cukup 15 menit, sehingga bisa di awal waktu, ketika masuk waktu, kemudian di tengah waktu, misalnya jam 9, ya, kemudian di penghujung waktu bisa jam 12, jam 2, jam 3, dan seterusnya, sampai habis waktunya, sampai sebelum habis waktunya. Dan ini namanya wajib muassa. Jadi sangat longgar waktunya. Selanjutnya, pembagian wajib dari sisi atau dalam perspektif siapa yang melakukannya itu terbagi dua. Yang pertama wajib aini atau fardu ain, yaitu kewajiban yang bersifat individual atau personal. Artinya setiap mukallaf harus mengerjakannya. Bila tidak melakukan setiap orang, maka akan berdosa. Dan ini kaitannya dengan kewajiban individual, ya, kewajiban pribadi. Misalnya sholat 5 waktu, ya, bila mana dilakukan maka gugur, bila mana ditinggalkan maka berdosa. Dia masih terikat dengan kewajiban itu. Puasa Ramadan, haji, zakat fitrah, ini kaitannya dengan fardu ain, kewajiban yang sifatnya personal, individual, ya, perorangan. Jadi tidak ada kaitannya dengan orang lain. Zakat fitrah kalau belum ditunaikan maka masih berkewajiban, begitu. Selanjutnya wajib kifayah. Wajib kifayah itu kewajiban secara komunal. Artinya bila satu orang atau komunitas tertentu yang mencukupkan, yang memberi kecukupan, artinya apa?
kifayah yang mencukupi sudah melakukan kewajiban tersebut, ya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Misalnya, memandikan jenazah itu cukup 1 orang, mengurus jenazah kafani cukup 1 orang, menyolatkan jenazah cukup 1 orang. Ya, tapi kalau misalnya fardu yang sifatnya harus dilakukan oleh banyak orang misalnya, maka ya banyak orang itu yang melakukannya, gitu ya. Misalnya, bila tidak satupun orang melakukan, maka berdosalah semua masyarakat. Misalnya mengurus jenazah, memandikan hingga menguburkan, mendirikan rumah sakit. Nah, kalau mendirikan rumah sakit ini kan tidak cukup 1 orang. Ya. Kalau misalnya 1 orang pihak secara swasta mendirikan rumah sakit dan itu cukup ya untuk mendirikan rumah sakit, maka bagi yang lain tidak berdosa. Mendirikan masjid, ini kan tidak cukup 1 orang, harus banyak orang. Maka kalau sudah berdiri, maka bagi yang lain tidak berdosa. Ini membandingkan azan cukup 1 orang. Sholat berjamaah ini sebagian yang lain mengatakan fardu kifayah, sebagian yang lain mengatakan sunnah muakkad. Jadi bagi yang mengatakan fardu kifayah, maka minimal ada 2 orang yang melaksanakan sholat berjamaah, 1 sebagai imam, 1 sebagai makmum. Nah, begitu dan lain sebagainya. Selanjutnya, hukum taklifi yang kedua yaitu haram. Yang dimaksud dengan haram yaitu perbuatan yang dilarang untuk mengerjakannya. Bila dilakukan berdosa, bila ditinggalkan dapat pahala. Haram terbagi menjadi 2. Haram lidzatihi, yaitu karena memang zat atau ainnya barang itu memang atau perbuatan itu sendiri adalah sudah terlarang, sudah diharamkan. Misalnya haram melakukan pembunuhan, haram berzina, haram mencuri, ya. Kemudian haram lidzatihi itu seperti bangkai, itu kan bangkai itu haram untuk dimakan. Begitu juga minuman keras, ya, itu haram, ya. Begitu juga korupsi misalnya. Itu kan bagaimanapun juga korupsi juga terlarang, merampok, menyakiti orang lain itu dari zatnya sudah diharamkan. Yang kedua, haram karena faktor lain, misalnya jual beli itu kan hukumnya boleh. Tetapi kalau jual beli itu di waktu azan Jumat yang sudah berkumandang, maka itu menjadi haram, gitu ya. Puasa Ramadan dalam kondisi sakit parah, puasa Ramadan hukumnya wajib. Tetapi kalau dalam kondisi orang sakit parah, sehingga bila mana puasa itu dapat membahayakan dirinya, lalu dia masih puasa, maka hukumnya haram bagi dia untuk berpuasa, gitu ya. Ini namanya haram lisababin kharij, karena faktor luar atau eksternal. Selanjutnya, pembagian yang ketiga dari hukum taklifi yaitu mandub. Mandub yaitu perbuatan yang bila mana dilakukan dapat pahala, bila ditinggalkan tidak berdosa. Mandub dari kata nadaba yang dabu nadban, itu menganjurkan. Mandub disebut juga anjuran, mustahab, ya, disukai atau dicintai oleh Nabi, misalnya Allah SWT, dan sunnah. Sunnah itu berarti sesuatu yang tidak berdosa bila ditinggalkan, tetapi bila dilakukan berpahala. Sunnah terbagi 2, yang pertama sunnah muakkad, yang kedua sunnah ghairu muakkad. Sunnah muakkad itu misalnya sunnah melaksanakan sholat witir, ya, itu sangat dianjurkan. Menurut mayoritas ulama, sunnah witir itu hukumnya sunnah, ya, sholat witir itu hukumnya sunnah. Menurut Hanafi tadi wajib. Sunnah qobliyah subuh, nah ini sangat dianjurkan, namanya sunnah muakkad. Sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, itu sholat sunnah muakkad. Selanjutnya sunnah ghairu muakkad, itu seperti sunnah-sunnah yang lain, misalnya sunnah untuk memakai wangian ketika mau masuk masjid, ya, berpakaian rapi, itu termasuk sunnah-sunnah yang lainnya. Begitu juga sholat sunnah qobliyah isya, ya, sholat sunnah qobliyah asar, yaitu sholat sunnah yang ghairu muakkad. Selanjutnya, pembagian hukum taklifi yang keempat yaitu makruh. Makruh yaitu sesuatu yang tidak disukai secara bahasa atau dibenci. Perbuatan yang bila ditinggalkan dapat pahala, ya, meninggalkan sesuatu yang tidak disukai itu dapat pahala. Bila dilakukan, ya sebetulnya tidak berdosa, gitu ya. Tetapi meninggalkannya lebih utama. Maka orang-orang yang meninggalkan keutamaan inilah yang meninggalkan kemakruhan ini akan mendapatkan keutamaan. Makruh terbagi 2.
Yang pertama makruh tanzih, yaitu meninggalkan lebih baik daripada melakukan, seperti meninggalkan merokok, meninggalkan mengkonsumsi makanan yang mengandung aroma tidak sedap, ya, bila mana orang lain itu mencium aroma itu, maka membuat orang lain menjadi tidak nyaman, gitu ya. Itu makruh. Misalnya menahan buang air kecil atau buang air besar saat sholat, itu juga makruh, dimakruhkan. Sehingga lebih baik dalam kondisi kita sedang menahan buang air kecil, menahan lapar dan sebagainya, itu tidak sholat dulu, ya, buang air dulu. Kalau kelaparan, makan dulu baru sholat. Dan ini menyebabkan kalau tidak dilakukan segera maka akan mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Selanjutnya makruh tahrim. Ini pembagian kedua dari makruh. Yang dimaksud yaitu perbuatan terlarang dengan dalil yang sifatnya dzanni. Ini sebagian mengharamkannya, tetapi sebagian lain bilang ini makruh, sehingga disebut dengan apa? Yang sifatnya makruh tahrim. Disebut makruh, tetapi mengarah pada kasar. Misalnya bermain catur, itu ada yang mengatakan ya berdasarkan suatu dalil, tapi dalil ini diperselisihkan oleh para ulama, catur itu dilarang. Maka di sini ada yang mengatakan ini makruh, ada yang mengatakan sebagian mengatakan haram. Tetapi sebagian lain mengatakan boleh dengan tujuan olah otak, ya, yang sifatnya bermanfaat bagi logika atau strategi, permainan yang bermanfaat bagi untuk penjagaan hifdzul akal. Maka dalam kondisi semacam ini, permainan catur itu bisa menjadi sesuatu yang boleh, bahkan yang dianjurkan bagi orang-orang tertentu, ya, di mana akan mengolah otak kita, kecerdasan kita dalam berstrategi, berorganisasi dan lain sebagainya. Contoh lain yaitu makan daging ular misalnya. Ini sebagian mengatakan haram, sebagian makruh tanpa tahrim. Menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah makan daging ular itu makruh saja. Tapi ada yang mengatakan itu haram. Selanjutnya mubah. Mubah itu adalah sesuatu yang boleh, ya. Boleh juga dilakukan, boleh ditinggalkan. Nggak ada masalah. Mubah kadang disebut juga dengan halal. Kalau dimakan boleh, tidak dimakan juga boleh. Dan mubah ini bisa berubah menjadi haram, bisa menjadi makruh, bisa menjadi dianjurkan, tergantung niatnya, gitu ya. Misalnya nikah itu hukumnya boleh, tapi niatnya buruk maka menjadi haram. Bila niatnya baik maka menjadi dianjurkan, gitu ya. Bagi yang mampu dan berkecukupan dan dia sudah butuh maka menjadi sunnah, gitu ya. Dan contohnya banyak sekali. Oke. Dan mubah ini bisa berubah-ubah hukumnya tergantung kondisi dan situasi dan kondisi. Selanjutnya pembagian hukum wad'i. Hukum wad'i itu adalah hukum yang tadi menjadi sebab, menjadi akibat dan sebagainya, syarat, sah dan sebagainya. Nah, pembagian hukum wad'i itu terbagi. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5. Kalau 3 itu berarti sebab, syarat dan mani'. Apa itu sebab? Sebab yaitu segala sesuatu yang dijadikan Allah sebagai alasan ada tidaknya hukum. Sebab terbagi 2. Sebab yang pertama yaitu sebab di luar kemampuan mukallaf. Misalnya terpaksa makan bangkai itu kan dalam kondisi yang di luar kemampuan kita, ya. Dalam kondisi yang darurat maka kita tidak bisa melakukan apa-apa kecuali makan sesuatu, dan adanya bangkai maka kita mau tidak mau harus melakukan itu. Bila mana tidak makan maka menjadi mati. Sementara bangkai itu kan diharamkan. Dalam kondisi semacam ini, kondisi keterpaksaan itu tidak bisa dikendalikan oleh kita, sehingga kita diperbolehkan untuk makan bangkai, begitu ya. Terbenamnya matahari menjadi sebab kewajiban sholat maghrib, dan ini sebab terbenamnya matahari ini adalah di luar kemampuan manusia. Ini adalah kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengendalikan siang dan malam. Sebab dalam kesanggupan mukallaf adalah bagian yang kedua. Misalnya seseorang itu bisa melakukan ru'yatul hilal, ya. Dan ketika seorang bisa melaksanakan ru'yatul hilal dan dapat melihat hilal, maka dia dengan sebab ru'yatul hilal, melihat hilal, maka seorang tersebut berkewajiban melaksanakan puasa. Begitu juga orang lain yang mengetahuinya. Bila tidak melihat hilal maka belum wajib
sholat puasa Ramadan atau mengakhiri bulan Ramadan. Dan itu berarti besoknya sudah masuk tanggal 1, berarti baru kewajiban. Karena sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi. Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal awal Ramadan. Kemudian pernikahan sebagai sebab kewarisan. Kalau orang warisan itu kan ada banyak sebabnya. Sebab pernikahan, ya, sebab memerdekakan budak, ya, dan lain sebagainya. Nah, karena ada hubungan pernikahan, maka menjadi salah satu sebab terjadinya proses kewarisan dalam ilmu faraid. Selanjutnya, hukum wad'i yang kedua yaitu syarat. Syarat yaitu ada tidaknya hukum tergantung pada eksistensi syarat tersebut. Misalnya, adanya haul menjadi syarat. Haul itu perputaran uang, ya, ngendapnya uang itu dalam 1 tahun, ya, dan mencapai nisab, ya. Jadi syarat wajibnya zakat itu adalah mencapai nisab, ya. Nisab itu batasan minimum kewajiban zakat, dan bertahannya zakat itu, harta itu sampai setahun, ya, zakat mal. Maka ketika suatu harta sudah mencapai nisab dalam 1 tahun, itu tidak berkurang, maka, ya, itu menjadi syarat kewajiban berzakat, gitu ya. Dan macam-macam syarat itu ada 2, syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib itu misalnya tadi, ya, haul dan nisab menjadi syarat kewajiban orang melaksanakan menunaikan zakat mal. Misalnya yang lain mukallaf, ya, taklif dan balik. Seorang itu sudah mukallaf, sudah balik, menjadi syarat wajib sholat. Kalau dia bukan orang muslim maka tidak mukallaf sehingga tidak wajib sholat. Anak yang masih kecil belum balik maka tidak wajib sholat, karena syarat wajib sholat itu dia harus balik, ya. Kalau anak sholat belum balik, ya boleh-boleh saja, tapi dia tidak wajib, gitu ya. Yang kedua syarat sah, ya. Syarat sah itu misalnya wudhu sebagai syarat sah sholat, ya. Kalau orang yang tidak berwudhu, ya, kemudian sholat, maka tidak sah, gitu ya. Maka syarat untuk melaksanakan sholat harus berwudhu terlebih dahulu, gitu ya. Selanjutnya, pembagian hukum wad'i yang ketiga yaitu mani' atau penghalang. Pembagian mani', penghalang itu berarti keadaannya penghalang itu menjadikan hukum menjadi tidak ada, gitu ya. Misalnya penghalang hukum, ya, pembagian mani', ya, lebih jelasnya terbagi menjadi 2 mani', itu penghalang. Mani', ya, bahasa Arab, ya. Penghalang hukum. Misalnya perbedaan agama, ya, menghalangi adanya kewarisan. Misalnya aslinya kan kefamilian, ya, memiliki kekerabatan, anak, orang tua, kakek, ya, dan sebagainya. Itu kan termasuk bagian dari sebab adanya kewarisan. Tapi kalau berbeda agama, maka salah satu dari ahli waris atau yang mewarisi maupun yang dia diwarisi itu menjadi terhalang, tidak saling mewarisi karena beda agama. Kemudian yang kedua pembunuh. Orang yang membunuh itu, ya, pembunuhan itu menjadi penghalang mendapatkan warisan. Si pembunuh tidak bisa mewarisi orang yang dibunuhnya, gitu. Meskipun itu orang tuanya, meskipun itu saudaranya, gitu, yang menjadi ahli waris, ya, menjadi daripada harta mayit. Yang ketiga contohnya najis menghalangi keabsahan sholat. Seorang itu sudah muslim, sudah akil, sudah balik, tapi karena dia memiliki najis di dalam tubuhnya, dalam pakaiannya, maka dia menjadi tidak sah sholatnya, gitu ya. Kemudian pembagian yang kedua dari mani' yaitu penghalang sebab hukum. Mani' sababil hukmi. Penghalang sebabnya hukum. Misalnya seorang yang mempunyai harta yang sudah mencapai nisab. Ya, ini kan berkewajiban menunaikan zakatnya. Tetapi karena ia juga punya utang yang jatuh tempo pada waktu haul itu dan harus ditunaikan dalam waktu itu juga, sehingga ketika
utang itu ditunaikan, dibayar, maka mengurangi hartanya sehingga tidak lagi mencapai nisab, maka ia tidak wajib zakat. Ya, begitu contoh misalnya. Selanjutnya, pembagian hukum wati yang berikutnya, dan ini diperselisihkan oleh para ulama, ini termasuk hukum wati atau tidak. Ya. Yang berikutnya adalah sah dan batal. Ya. Jadi sah itu ya suatu hukum dalam melakukan suatu ibadah itu menjadi sah. Ya. Sah itu ya berarti jadi, gitu ya. Dan yang kedua batal. Batal itu ya tidak jadi, tidak sah. Kemudian azimah. Azimah itu melakukan suatu ibadah sesuai dengan ketentuan yang ada. Misalnya sholat duhur ya 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, gitu ya. Sholat duhur itu ya dilakukan dalam waktu yang semestinya, gitu ya. Itu azimah. Rukhsah itu berarti mendapatkan keringanan bila mana mencapai syarat-syarat tertentu. Misalnya orang boleh tidak berpuasa, ya, karena dalam kondisi sakit, ya, atau dalam perjalanan, ya, dia mendapatkan rukhsah. Nah, orang yang dalam perjalanan ini boleh melaksanakan rukhsah, boleh mengambil azimah, boleh tetap berpuasa, boleh mengambil rukhsah atau keringanannya sehingga dia memiliki utang puasa dan dalam waktu berikutnya bisa diqodoknya. Rukhsah dalam sholat misalnya, dia tidak bisa berdiri, bisa duduk karena sakit, gitu ya. Dia tidak bisa duduk, maka boleh berbaring dengan miring. Ala janbi, boleh miring. Bila mana tidak bisa miring, maka ala dhahri, berbahan. Ya. Dan ini rukhsah, keringanan. Tapi bila masih mampu, merasa mampu, dia mau duduk, maka silakan duduk. Bila masih mampu untuk berdiri, maka laksanakan berdiri meskipun dia dapat rukhsah karena sakit. Gitu. Begitu juga dalam kondisi dalam perjalanan, orang boleh mengkosor sholatnya dan menjamak sholatnya. Nah, posisi seperti ini, dia diperbolehkan untuk mengambil rukhsah, boleh melaksanakan azimah. Tetapi kadang-kadang azimah itu lebih baik, kadang-kadang rukhsah diambil lebih baik. Bagi orang yang sakit, itu lebih baik ambil rukhsah. Bagi orang dalam perjalanan, itu misalnya melaksanakan puasa, kalau dia mampu, lebih baik ambil azimah, bukan rukhsahnya. Dan ini adalah tergantung kondisi masing-masing. Sebagian ada yang mengatakan lebih baik ambil rukhsah, sebagian mengambil azimah. Tetapi lebih tepatnya adalah lihat per poin-poin daripada ibadah itu masing-masing. Demikian itu pembagian dari hukum syar'i yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan mohon maaf bila mana ada kurangan. Marilah kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Bila mana ada kekurangan, silakan dikomentari di kolom komentar. Bila mana ada yang kurang jelas, silakan dikomentari dan diberikan koreksi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.